warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliati dari TK Negeri Pembina Kecamatan Bajenis, CGP Angkatan 8 Kota Tebing Tinggi akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya sudah ditemani oleh Ibu Dr. Anda Suparti, MPD, selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Padang Hilir. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Hari ini saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan tugas saya tentang demonstrasi kontekstual, akan mewawancarai 2 sampai 3 orang kepala sekolah. Hal ini terkait juga tentang pengambilan keputusan, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Baiklah, untuk pertanyaan pertama saya akan menanyakan kepada Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah ini ya, bagaimana Ibu mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Ibu. Selamat ya sudah masuk ya menjadi CGP. Mudah-mudahan lolos ya. Amin, amin. Baik, maaf bisa diulang Bu pertanyaannya? Selama Ibu menjadi kepala sekolah, mungkin sudah sangat lama ya kan, karena saya juga dari sini, apakah Ibu sudah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah ada ini merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Masalah yang didapatkan di sekolah ini yang saya pimpin itu diidentifikasi saat pertama kali anak-anak masuk sekolah, mendaftar ya, artinya di sini. Di samping kelengkapan administrasi, di sekolah ini yang saya pimpin itu dia ada membuat satu buku ya untuk kesehatan, penjaringan kesehatan ya. Dari penjaringan itu kita melihat ya ada dilema yang pernah saya hadapi saat itu, yaitu saya harus menerima anak yang notabene kalau orang mengatakan itu berkebutuhan khusus ya, tetapi surat yang merujuk untuk menyatakan anak yang berkebutuhan khusus itu tidak ada ya. Sebagai sekolah negeri yang didirikan oleh pemerintah dan kita harus menerima ya, bentuk apapun, kondisi apapun anak itu, makanya saya terima. Saat itu ya, barangkali sekarang sudah kelas 1 SMP, anaknya itu bernama Hadi ya. Hadi dari segi fisik ya, kalau sekarang ini mungkin termasuk anak yang stunting saat ini ya Bu ya, saat itu belum stunting. Kemudian dari segi penglihatannya dia itu sebelah matanya hampir tertutup dan yang sebelah lagi kabur. Kemudian tangannya itu agak pendek sebelah ya. Tetapi sebenarnya dari segi kemampuan berpikirnya si Adi ini sama dengan anak-anak yang normal kan begitu. Waktu itu ada beberapa orang tua yang keberatan kalau anaknya si Adi ini diterima di sini. Itu kan dilema bagi saya, moral ya, dengan alasan harusnya di sekolah SMP. Tapi tetap saya terima di sini ya. Kita samakan dengan anak-anak, tidak ada kita bedakan dengan yang lain, tetap diberi tugas seperti biasa. Dan akhirnya si Adi itu ya, walaupun secara ini ya Bu ya, secara fisik kalau untuk mengerjakan menulis itu ya tangannya agak cacat, itu mengalami perbedaan dari yang lain. Tapi kalau dari segi kemampuan berpikirnya, alhamdulillah si Adi ini bisa mengikuti pengajaran yang diberikan oleh ibu. Bagus sekali Bu, berarti Bu sudah melakukan penjaringan kesehatan dari awal, ya, mengidentifikasi sehingga kita tahu oh ya ternyata ini agak sedikit ABK walaupun tidak ada surat dari yang bersangkutan ya Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama jika ada kasus-kasus itu yang merupakan 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu?
Baik, saya di sini sebagai pimpinan ya, sebagai pimpinan sebenarnya hanya mengatur manajemen. Apapun ceritanya yang menghadapi anak adalah guru-guru. Ya, walaupun saya di sini memiliki hak ya untuk memutuskan, tapi tetap saya kompromikan dengan seluruh warga yang ada di sekolah ini ya. Pertimbangan-pertimbangan apa yang harus kita ambil, keputusan apa sehingga di kemudian hari ya keputusan yang diputuskan dengan bersama-sama ini tidak menghadapi dilema, karena apapun Bu ya kan saya menerima, tapi kalau gurunya keberatan saya juga tidak berani memutuskan, karena yang menghadapi siswa tersebut, yang membimbing siswa tersebut adalah guru-guru ya. Hanya saya menekankan kepada guru pertimbangan moralnya ya. Saya balikan begitu juga yang tadi waktu yang paparan di atas, seandainya lah anak ini anak yang ibu miliki cucu ibu, bagaimana perasaan ibu ya. Mudah-mudahan hatinya terketuk ya, karena alasan moral bukan karena alasan yang lain-lain. Berarti kita harus berpikir untuk kebaikan bersama gitu ya. Iya. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa itu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, yang pertama tadi ya, setelah kita dari penjaringan ya, kemudian kita identifikasi ya Bu ya, kita identifikasi masalah-masalah tersebut. Kemudian kita melakukan apa namanya Bu ya, bukan evaluasi sih, mengetahui kebenaran data ya, mengetahui kebenaran data yang cross check cross-checknya lagi itu berlapis Bu ya. Mulai dari kan tadi data awal dari orang tua, kemudian kita minta dari orang tetangga. benar dengan benar ya. Kita Iya. harus mencocokkan juga ya kan, apakah ini benar nggak data ini dengan data yang di sana sesuai tidak. Iya, makanya tidak serta merta data itu saja atau paparan orang tuanya ya, informasi dari orang tuanya kita tetap cross check ya, mulai dari tetangganya. Tapi di sini Bu tidak melibatkan Kepling ya, tidak melibatkan Kepling ataupun meminta surat keterangan dari lurah ya. Misalnya ada keputusan yang saya harus ambil, anak ini harus dibebaskan untuk membayar iuran yang untuk makan, nah itu tidak perlu dari Kepling tapi cukup dari tetangga. Dan untuk meyakinkan itu kita juga langsung untuk ibu gurunya ya, setelah masuk meng-cross checknya kembali. Terima kasih Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap baik yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari segi ini Bu ya, ada segi dari, kalau yang pertama itu dari segi administrasi ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kelengkapan administrasi, anak ini tidak bisa diterima ya, karena nanti kelengkapannya untuk tidak audit ya itu tidak bisa. Tetapi kita kembali melihat ya, apapun yang dilakukan orang tuanya kan anaknya tidak berimbas. Dilema itulah yang kerap saya hadapi, karena anak ini tidak memiliki dokumen apapun. Tetap kita terima, kita catat, kemudian kita minta KTP orang tuanya, kita minta kakak orang tuanya. Saya mendatangi Capil ya untuk menerbitkan menerima dokumen akte kelahiran ya untuk anak yang ada di sini. Itu kalau dari segi administrasi. Kalau dari segi finansial, ada anak yang sangat susah sekali ya. Di sini Bu, untuk yatim piatu itu gratis ya. Untuk anak yatim itu dibayar 50%. Untuk anak yang benar-benar tidak mampu itu terserah, karena ada juga Bu orang yang tidak mampu ini tidak semata-mata dia mau gratis ya. Jadi berapapun bayaran yang mereka berikan itu kami terima, dan ini anak diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan dan tidak ada yang mengetahui selain pihak sekolah, guru dan orang tua tersebut. Iya, berarti Ibu sudah menjalankan dari 4 paradigma dan prinsip 9 langkah-langkah penguji itu tadi Bu. Setelah saya pelajari di modul saya, memang Ibu sudah mempelajari itu semua dan sudah mempraktekkannya. Insya Allah. Nah, selanjutnya hal apa saja selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Tantangan yang pertama seperti yang saya uraikan tadi ya, karena ini sekolah normal, ini notabene-nya mereka berpikir kan, kenapa harus menerima yang anak tidak normal. Itu tantangan yang pertama ya kan.
Kemudian tantangan yang kedua mengenai pembayaran ini, Bu. Ada masyarakat yang mengatakan, Bu, nggak cocok anak ini dikatakan, padahal orang tuanya kan menggunakan emas, memakai handphone dan begini. Jadi saya menanggapinya seperti ini. Kami data yang masuk kemari itu ya, informasi yang kami terima di sini ini berdasarkan fakta, dan fakta itu kami uji juga dengan berkunjung ke rumah tersebut untuk memastikan. Jadi sebenarnya dilemanya itu kalau dari dalam sini insya Allah tidak ada ya, karena guru di sini sadar bahwasanya semua adalah anak bangsa. Ini dari pihak luar, pihak luar biasanya. Tapi sepanjang saya memimpin di sekolah ini ya, bahkan ada saya pernah, Bu, diancam kalau ada itu tadi kasus hadiah. Kalau saya tidak salah itu ada kasus yang baru saja, Bu, ya itu ada satu anak ya, kita rahasiakan nama anaknya ya, Bu, ya, karena masih baru sekali dan ini kan nanti dipublikasi. Itu ada orang tua mewakili, Bu, kalau anak ini tidak dikeluarkan dari sini, kami 7 orang kalau nggak salah seperti itu ya, sebenarnya ada 11 tapi 7 yang berontak, kami akan mundur dari sini. Saya bukan menerima tantangan, saya katakan saya minta maaf, saya bilang kan gitu. Sekolah pemerintah itu adalah, walaupun ini tidak ditetapkan menjadi sekolah inklusi, tapi sekolah ini dibangun sama pemerintah harus menerima seluruh anak. Dan yang perlu dicatat, tidak ada catatan khusus dari psikolog yang mengatakan bahwasanya anak ini adalah anak ABK. Ya, menurut pandangan saya bahwasanya sebagai pendidik anak usia dini, anak ini hanya kurang diarahkan. Kalau memang ibu-ibu itu hak ibu untuk pindah dari sini, tapi kalau harus mengeluarkan anak yang ini, saya minta maaf, saya tidak akan saya buat. Akhirnya, Bu, ya, untuk mengatasinya itu yang benar-benar anaknya merasa tersakiti, saya panggil. Ya, kita berbicara waktu itu ada 4 orang, ya. Bukan saya memutuskan apa yang ibu mau dari ini, tapi kalau saya tidak mengakan. Akhirnya, bagaimana ya, Bu, katakan gitu. Jadi saya kasih solusi seperti ini. Anak ibu yang ini akan saya pindahkan kelasnya, ya. Ada 2 jalan, Bu. Yang pertama akan saya pindahkan kelas, tentunya kan yang 4-nya kan berarti kan administrasinya berubah. Keputusan saya adalah saya buka 1 kelas lagi, ya, ada di situ perpustakaan. Dan itu kenapa pertimbangannya anak ini di perpustakaan itu ruangannya agak kecil, ya, hanya ada 12, gurunya 2. Jadi untuk mobilitas anak yang ini tadi bisa diatasi. Nah, itulah. Dari situlah mereka juga orang tua tetap memantau, tapi alhamdulillah namanya anak memang suka jambak, yang suka ini. Tapi alhamdulillah setelah berjalan 3 bulan sudah berkurang dan aman lah sampai sekarang. Ya, sangat menarik sekali pengalaman Ibu yang sudah secara individu melawan kelompok gitu kan, Ibu. Karena bagaimanapun orang tua juga memiliki andil juga. Iya, saya sebenarnya waktu itu agak gemetar juga. Kalau sampai keluar 11 kan begitu gara-gara 1. Cuman saya berdoa kepada Allah, ini kita kan menolong ya, bukan 11. Tetapi percayalah, tidak akan itu terjadi. Karena sudah saya beri pemahaman, ya. Kedepannya tidak ada lagi sekolah SMPS kalau dari pemerintah ya, berbeda dengan swasta. Oleh sebab itu, untuk itu ada juga, Bu, dampaknya untuk tahun-tahun berikutnya. Ketika mendapatkan anak, paling hanya, Bu, kalau bisa anak saya jangan dijadikan 1 ya. Nah, itu pun kalau misalnya dekat-dekatan dari rumah. Akhirnya berdampak, Bu. Tidak ada lagi masalah ketika saya harus menerima anak yang notabene lain daripada anak yang biasa. Normal lah itu kita anggap. Oke, lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal gitu, Bu, tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti yang sudah Ibu pernah jalankan? Baik ya. Kita di sini, Bu, ada jadwal. Yang pertama sekali saat tadi penjaringan ya, penjaringan itu melalui panitia PPDB, terus kita kelompokkan ya, administrasi yang kurang, anak yang seperti apa kan, kemudian kita kelompokkan.
kita jadwalkan. Untuk yang pertama sekali kita beri pemahaman kepada orang tua, itu biasanya hari kedua tahun pelajaran baru kita kumpulkan ya, kepada orang tua semuanya kita sampaikan ya. Kita sampaikan bahwasanya kondisi daripada sekolah seperti itu. Kemudian untuk anak yang tadi sudah terjalin itu kita buat jadwalnya ya, karena kalau berhubungan dengan kesehatan pasti saya kan akan koordinasi dengan dinas kesehatan, makanya kita jadwalkan ini biasanya 3 bulan sekali ya. Bukan 3 bulan sekali, begini Bu, setelah untuk yang kesehatan kalau memang dia urgen, Juli, Agustus itu sudah kita jadwalkan, kita panggil dulu orang tuanya tentang kesehatan. Kalau saya menyarankan, saya kan bukan orang kesehatan ya, takutnya kepercayaannya kan makanya saya hadirkan si orang kesehatan ya kan gitu. Seandainya pun jadwal mereka tidak ini, kita tetapkan dulu metodenya ya, untuk supaya mereka itu paham. Jadi ada jadwalnya khusus. Berarti terjadwal ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira nih ya, faktor-faktor apa sih atau ada nggak seseorang yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Baik, terima kasih. Faktor pendukung pertama saya pastikan adalah seluruh warga yang ada di sekolah ini, karena garda terdepan adalah guru-guru ini ya. Apapun keputusan yang orientasinya adalah kemanusiaan, yang orientasinya adalah norma-norma ini ya, insya Allah guru-guru yang ada di sini itu mendukung. Kemudian di kelurahan ya, di kelurahan Pak Lurah itu kita sampaikan ya, seandainya ada yang benar-benar yang harus menunggu penanganan dari Pak Lurah ya tentang masalah, karena ada Bu, bingung juga, ada waktu itu kasusnya itu menikah siri, tapi ternyata nikah sahnya itu belum bercerai dari suaminya yang pertama. Ibu bayangkan saya harus menjadi konsultan pernikahan ya, saya tidak berani menangani ini karena itu menyangkut administrasi, karena suami yang pertama menuntut saya bahwasanya kok bisa kan begitu. Saya kan tidak tahu bahwasanya orang itu hanya nikah siri, bahkan sampai tidak terbit ya, tidak terbit. Yang paling menggemparkan itu waktu saya dilaporkan ke polisi karena saya dianggap menerima dokumen palsu. Itu kasusnya mereka bercerai ya kan, mereka bercerai, si ibu mendaftarkan anaknya di sini menggunakan kakak atas nama ibunya, tidak tertera nama suaminya. Saya dianggap menerima dokumen yang palsu. Saya bingung juga Bu, tapi begitu pun tidak masalah. Saya panggil tanpa sepengetahuan si istrinya, saya panggil tanpa sepengetahuan suaminya, saya berjanji kita ketemu ya, kan gitu ya. Saya ketemukan si 2 orang ini ya yang pindah dari Padang. Saya ketemukan, Bapak Ibu selesaikan. Saya tidak menerima dokumen yang ini. Ibu kan dapat di sini mengisi formulir berdasarkan ini. Itulah Bu dilema yang kita hadapi, yang saya hadapi di sekolah ini. Tapi insya Allah semuanya kemudahan dari Allah bisa selesai. Bahkan yang harus menculik ya, kita katakan lah ya, anak kan sedih kita ya Bu, anaknya sendiri harus diculik, bahkan opungnya ikut ya. Sampai merinding, apa ini ceritanya. Akhirnya sama-sama dibesarkan, alhamdulillah sampai sekarang ya, mungkin mudah-mudahan lah ya, namanya anaknya bersama ya, mudah-mudahan tetap akhlak. Berarti memang kita harus faktor itu memang dari warga sekolah dan dari lingkungan sekolah kita sendiri. Terkait semua berarti kita harus saling kerjasama. Pas. Berarti dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira itu pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil pengambilan keputusan dilema etika ini? Baik, kita harus menanamkan di dalam pikiran anak-anak yang dari kecil, kita harus bersatu dalam perbedaan ya. Kemudian ya, kenapa di situ bersatu dalam perbedaan dalam hal ya, kalau dulu kan hanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tadi. Kalau di sini mulai dari anak itu harus kita sama. Jadi anak sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak sama dengan dirinya. Misalnya anak tadi yang tidak ada tangan ya, anak tadi yang orang kurang mampu ya. Jadi orang tuanya pun harus belajar kepada anaknya bahwasanya kita harus bisa bersatu dalam perbedaan ya.
Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban Ibu, paparan Ibu yang saya tanyakan kepada Ibu. Sangat menginspirasi saya. Semoga saya juga dalam pengambilan keputusan kedepannya dapat bijaksana seperti Ibu. Baik, saya doakan mudah-mudahan setelah menjadi CGP Ibu bisa dipromosikan menjadi kepala sekolah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Padang Hilir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.